lebih membahas mengenai RAM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena data yang disimpan di flip-flop akan hilang pada saat power supply dihilangkan. Nah, rangkaian paling sederhana dari flip-flop ini adalah merupakan sebuah gerbang OR, di mana gerbang OR ini output dari gerbang OR ini diumpankan balik ke salah satu kaki input dari gerbang OR tersebut. Anggap kita mempunyai input A dan kita mempunyai output Q. Maka hubungan antara A dan Q kurang lebih seperti berikut. A, Q. Pada saat A itu bernilai 0, maka Q juga akan bernilai 0. Tapi pada saat A bernilai 1, maka Q juga akan bernilai 1. Nah, yang dimaksud dengan menyimpan memori, pada saat setelah kita memberikan logika 1, lalu kita mengnolkan kembali input A ini, maka nilai dari output atau yang kita sebut Q itu akan tetap 1, walaupun ini diberi nilai 0. Oke, tetap 1. Walaupun kita beri nilai 1 kembali, maka outputnya tidak akan pernah berubah sampai dengan power supply dihilangkan. Nah, ini merupakan latch yang paling sederhana. Namun, latch ini tidak bisa dinolkan selain dengan menghilangkan suplai tegangan pada gerbang logika tersebut. Kita lanjut. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 4 buah jenis flip-flop. Yang pertama adalah SR flip-flop, di mana SR flip-flop ini merupakan singkatan dari set, reset, set, dan reset flip-flop. Nah, pada SR flip-flop ini kelebihannya dari flip-flop yang gerbang OR tadi, dia itu bisa nilainya dari 0 kan pada saat tanpa menghilangkan suplai tegangan pada gerbang logika tersebut dengan mengatur input pada kaki R atau kaki reset. Yang kedua, ini merupakan clocked SR flip-flop. Sebetulnya clocked SR flip-flop ini merupakan pengembangan dari SR flip-flop. Bedanya, SR flip-flop itu bersifat asinkron dan clocked SR flip-flop bersifat sinkron. Sinkronnya ini di sini karena SR flip-flop yang di-clockkan atau clocked SR flip-flop itu sinkron terhadap suatu clock. Sedangkan jadi perubahan pada output gerbang logika yang ada pada flip-flop itu hanya bisa berubah pada saat clock diberi trigger tertentu. Misalkan di sini untuk seterusnya kita akan menggunakan pulsa positif atau pulsa rising edge. Nah, jadi perubahan akan terjadi pada saat pulsa ada pada pin clock. Nah, untuk selanjutnya itu ada JK flip-flop. JK flip-flop ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari SR flip-flop, di mana SR flip-flop ini mempunyai suatu kelemahan. Nanti akan
dijelaskan lebih lanjut. Dan T flip-flop ini merupakan flip-flop yang dikembangkan dari JK flip-flop, tapi hanya digunakan untuk mentoggle. Tapi ini ada yang kurang satu, seharusnya di sini ada T, JK, T, dan D flip-flop. Jadi kurang lebih pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai 5 buah flip-flop, jenis flip-flop. Saya edit dulu. SR Large. Di sini sudah saya tampilkan salah satu rangkaian dari SR flip-flop. Pada rangkaian SR flip-flop ini yang digunakan adalah gerbang NOR. Diingat kembali bahwasannya gerbang NOR ini bersifat akan menghasilkan nilai 0 nya itu bernilai 1. Ini adalah dasarnya. Nah, di sini biasanya jika kita menggunakan gerbang NOR, maka kondisi normalnya itu adalah bernilai 0. Kondisi normal itu adalah contohnya pada pin R dan pin S itu diberikan sebuah pull down atau kurang lebih seperti berikut. Pin R dan ini ke pin S. Maka pada saat tombol belum ditekan, tegangan pada pin R dan pin S akan selalu sama dengan 0 idealnya.
Namun pada saat salah satu tombol pin S atau pin R ditekan, maka output dari SR flip-flop ini akan sesuai dengan fungsinya. Misalkan kita menekan di sini 0, jadi begini cara kerjanya. Untuk pada saat tombol set ditekan, maka logika pada pin S itu bernilai 1. Ingat, ini kebalik output. Ingat, pada saat sebuah gerbang NOR inputnya salah satu atau semua inputnya bernilai 1, maka output dari gerbang tersebut akan selalu bernilai 0. Maka output dari gerbang GS ini, NOR GS ini adalah pasti itu akan 0. Karena input S ini bernilai 1. Dari sini 0. Nah, output dari gerbang GS ini diumpan balikan ke gerbang GR. Atau kita sebut saja ini gerbang 2, ini gerbang 1. Maka nilai 0 ini masuk ke input dari gerbang NOR 1. Nah, setelah dari sini dilihat bagaimana kondisi dari pin R. Pada saat tombol pin R itu tidak ditekan, seharusnya pada pin R itu logikanya bernilai 0. Harusnya ya. Dan di sini bernilai 0. Pada saat seluruh input dari gerbang 0 itu bernilai 0, maka gerbang NOT akan mengeluarkan nilai 1. Oke. Nah, di sini kita coba. Pada saat tombol S dilepaskan, maka tombol S ini akan berubah dari 1 menjadi 0. Oke. Lihat dari sini 1, maka ke sininya 1. Tombol S yang berubah dari 1 menjadi 0. Ingat, kembali lagi saya ingatkan, jika salah satu input dari gerbang NOR itu bernilai 1, maka output dari gerbang logika NOR itu akan selalu sama dengan 0. Nah, pada saat S ini dirubah dari 1 menjadi 0, maka yang menjaga output dari gerbang 2 ini tetap 0 adalah feedback dari gerbang NOR 1 dari sini. 0 tetap. Nah, bagaimana caranya agar dua buah nilai dari Q ini bisa dinolkan kembali? Maka kita coba rubah dulu. Ini sudah 0 ya. Dan posisi masih begini. Nah, kita anggap sudah 0 tadi seperti tadi. Lalu kita tekan tombol R. Yang ini tombol atas, maka yang asalnya berlogika 0, dia akan berlogika 1. 1, 0. Nah, saya ulangi kembali. Jika salah satu input dari gerbang NOR ataukah seluruh input dari gerbang NOR itu ada yang bernilai 1, maka output dari gerbang tersebut akan bernilai 0. Maka output dari gerbang NOR 1 itu akan bernilai 0. Jadi yang itu asalnya bernilai 1, itu maka berubah jadi 0. Dari 0 di sini di-feedback-kan ke sini, ini menjadi 0. Ingat, jika ada dua buah gerbang
Jika pada input gerbang NOR itu kedua buah inputnya bernilai 0, maka output dari gerbang tersebut akan bernilai 1. Nah, sekarang itu pada saat ditekan. Sekarang tombol R-nya ini kita lepas. Kita lepas ya. Maka yang tadinya dari 1 itu kembali ke 0. Pada saat kedua buah input dari, ini udah berubah jadi 1 ya berarti. Ini sudah berubah jadi 1 dari sini. Pada saat salah satu input dari gerbang NOR itu bernilai 1, ya, di sini masih ada yang bernilai 1 dari output dari gerbang logika 2 yang diumpan balikan ke gerbang logika 1. Maka di sini akan menjaga output dari gerbang 1 itu tetap bernilai 0. Di sini 0, S-nya 0, maka di sininya akan tetap 1. Nah, ada satu kondisi yang terlarang, bukan terlarang ya, ini untuk dihindari jika kita menggunakan SR flip-flop, yaitu kondisi di mana sudah ya, tahap dulu. Kondisi di mana pada saat kita mencoba memberikan asal ini 0, ini 0, lalu kita mencoba menekan tombol itu secara bersamaan antara tombol set dan reset secara bersamaan. Satu. Nah, hal ini harus dihindari. Kenapa? Karena banyak faktor. Kita tidak bisa memprediksikan output yang ada pada key, tidak bisa diprediksi, dan pada keynote juga tidak bisa diprediksi. Kenapa? Hal ini dikarenakan, kita lanjut dulu ke, nah, di sini. Mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwasannya dunia digital itu hanya mengenal logika low atau 0 dan logika 1 atau 5 volt. Atau bisa berapapun tergantung tegangan dari suplai kerjanya. Tapi akan lebih mudahnya kita sebut logika 0 dan logika 1. Dari sini sebetulnya yang ada pada rising up, ini namanya rising time, rising time. Itu tidak selalu benar-benar tegak lurus 90 derajat. Maksudnya jadi waktu dari 0, waktu perpindahan dari 0 ke 1 itu tidak benar-benar 0. Masih ada waktu perpindahan atau kita sebut waktu transient. Nah, dari waktu transient ini, kalau yang lebih mudah mah teman-teman mungkin ingat yang ada ini, soal R dan C. Ini R, di sini C. Berapa waktu yang dibutuhkan agar ini misalkan VTH, Thevenin, misalnya ini RTH, di situ C. Berapa waktu yang dibutuhkan agar tegangan pada C sama dengan tegangan pada VTH. Nah, kan ini bergantung pada konstanta RC ya, yaitu berapa waktu yang dibutuhkan hingga mencapai 63% dari tegangan kapasitor. Nah, pada dunia digital pun hal tersebut sama terjadi. Kenapa? Pertama, ada yang namanya stray resistance dan ada yang namanya stray capacitance. Hal ini nantinya akan bisa teman-teman observasi itu atau analogikan berdasar sama dengan pada saat pengisian R dan C. Jadi waktu yang dibutuhkan
itu ya tidak sama dari 0 ke high itu tidak benar-benar 0 detik, tapi membutuhkan waktu beberapa millisecond atau microsecond, tergantung strike resistance dan strike capacitance pada rangkaian yang teman-teman buat. Nah, untuk melihat karakteristik ini, teman-teman bukan harus ya, lebih baik itu mempraktekannya langsung di PCB bolong ataupun membuat PCB sendiri. Nantinya, kita balik dulu. Nah, di sini ketika teman-teman membuat sebuah yang tadi ya, ini balik lagi gambar gini. Di sini R kan ya. Ini S. Sebetulnya pada saat kita menyambungkan dari resistor pull down ke pin input dari GR1, itu tuh terdapat yang namanya stray resistance dan stray capacitance. Di sini juga sama, terdapat stray resistance dan stray capacitance. Nah, stray capacitance dan stray resistance ini biasanya disebabkan karena adanya jalur PCB. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah membuat PCB di sini. Untuk PCB, mungkin jika bukan untuk high speed signal atau digital signal, kita hanya melihat apakah jalur tersebut tersambung atau tidak. Tapi untuk pengembangan yang sangat lebih tinggi, ataupun digital design, kita itu harus memperhitungkan berapa nilai, memperkirakan berapa nilai stray capacitance dan nilai dari stray resistance. Nantinya hal ini akan menentukan seberapa cepat sinyal yang diberikan dari push button ini. Jadi walaupun kita sama-sama menekan seperti ini, tapi sebetulnya jika kita perbesar pada proses ini, bisa saja push button dari pin set ini lebih cepat mencapai logika high-nya daripada push button pada reset pin ini. Kenapa? Mungkin disebabkan karena nilai resistance dan karena nilai RC time constantnya itu, misal ya, jika RC time constant antara RC time 1, saya sebut untuk di sini, dan ini RC time 2 di sini. Nah, jika RC time 1 itu lebih kecil, jadi siapa yang lebih cepat itu tergantung dengan RC time-nya. Maka semakin kecil RC time-nya itu, maka semakin baik. Jadi, jika RC time S itu lebih kecil dari R time, maka output itu akan 1. Tapi jika RC1 lebih kecil daripada RC2, maka outputnya akan 0. Oleh sebab itu, karena kita tidak mengetahui berapa nilai RC time-nya itu pada saat implementasinya, jadi ini penuh ketidakpastian berapakah nilai yang akan didapatkan jika kita memberikan logika 1 pada SR flip-flop ini. Maka perlu diingat, harap dihindari untuk memberikan logika 1 secara bersamaan pada SR flip-flop, karena konsiderasi dari desainnya itu adalah RC time, kita tidak mengetahui berapa RC time dari tiap-tiap jalurnya. Baik, untuk ini jika kita menggunakan gerbang NOR ya. Sebetulnya SR latch itu juga bisa menggunakan gerbang NAND.
Jadi kurang lebih seperti berikut. Ini key, ini key not. Bedanya S-nya di sini itu di atas, lihat S ini di sini, key-nya di sini, itu bedanya. Dan R-nya di sini. Perlu teman-teman ingat lagi, kalau yang kita gunakan gerbang NOR ini, kondisi normalnya itu R dan S itu mendapatkan logika low. Tapi jika normalnya dari inputan itu bernilai 1, R dan S itu bernilai 1, maka yang digunakan itu adalah gerbang logika NAND. Nah, gerbang logika NAND ini nilainya akan 1 jika input jika input dari gerbang NAND itu salah satunya bernilai 0, maka outputnya dipastikan akan bernilai 1. Kalau kita ibaratkan itu seperti ini. Ini S. Nah, jadi kalau yang tadi itu pada saat push button ditekan itu memberikan, beda ya, ini pull up namanya. Kalau yang tadi itu pull down. Saya gambar lagi. Coba ya. Ini saja. Nah, pada saat menggunakan pull up, ketika tombol ditekan, sinyalnya kurang lebih seperti berikut. Ini pada saat tombol ditekan. Jika menggunakan pull down, pada saat kebalik. Ya, betul. Pada saat menggunakan pull down, pada saat tombol ditekan, maka akan memberikan logika high. Begitu. Untuk cara kerjanya kurang lebih sama seperti tadi ya, untuk yang SR flip-flop ini. Jadi, misal di sini 1, di sini 1 ya. Maka outputnya kurang lebih ini adalah 0, di sini 1. Ketika kita menekan tombol set, di sini maka akan berubah yang asalnya berlogika 1 menjadi 0. Ini ketika ditekan ya, ini logika 1, ini logika 0. Maka berubah ketika salah satu input dari gerbang NAND ini bernilai 0, maka output dari gerbang logika tersebut akan bernilai 1. Yang asalnya tadi ini bernilai 0, maka akan rubah menjadi 1. Nah, dari sini ini asalnya 0 berubah menjadi 1. Pada saat dua buah seluruh input dari gerbang NAND itu bernilai 1, maka output akan bernilai 0. Ini menjadi 0. Yang di sini asalnya 1 menjadi 0. Nah, ketika tombolnya itu dilepaskan, maka akan kembali menjadi 1. Nah, ini sudah di-latch oleh output dari gerbang logika 2, sehingga pada gerbang logika 1, inputnya itu
dari push button itu 1 dan input dari output gerbang logika 2 itu bernilai 0, sehingga output dari key-nya ini akan tetap bernilai 1 pada saat tombol kembali tidak ditekan kembali. Dan begitu pula sebaliknya jika nanti tombol reset itu ditekan. Baik, itu untuk SR flip-flop. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai clocked SR flip-flop. Oh, ada. Nah, bedanya antara SR flip-flop yang tadi dan SR flip-flop yang ini hanya terletak pada sinkronisasinya saja. Jadi, output dari key ini hanya akan diupdate jika pin clock ini diberikan sinyal positif. Jadi clock itu merupakan sebuah detak utama dari rangkaian digital. Jadi, nah, untuk lambangnya sendiri ini diberi kotak seperti ini. Sebetulnya ini ada yang kurang. Jika di situ terdapat sebuah clock, maka pada kotak tersebut diberi lambang segitiga seperti berikut. Maaf, ini ada yang kurang, nanti Anda perbaiki. Baik, jadi gerbang logikanya ini akan dipandu oleh gerbang N. Nah, gerbang N ini sendiri akan bernilai 1 jika clock-nya itu sudah high. Mungkin akan lebih jelas jika kita melihat timing diagramnya saja. Nah, di sini bisa kita lihat pada saat tombol S ditekan, nilai key-nya itu tidak langsung berubah menjadi 1. Nah, ini jika key-nya tidak di-clock-kan, ini menggunakan menggunakan rangkaian di awal tanpa clock. Ini yang sudah menggunakan clock. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada saat S-nya itu bernilai 1, namun clock-nya ini bernilai 0. Sehingga kita kembali ke sehingga output yang ada pada pin di sini itu bernilai 0 dikarenakan pada pin clock-nya itu bernilai 0. 0 dan 1, maka 0 di sininya. Jadi belum ada terdeteksi perubahan. Nah, pada saat clock-nya itu sudah rising dan tersampling, bahwasannya nilai S itu masih bernilai 1, maka di sini nilai Q akan mulai bernilai 1 di sini. Jadi ini sangat bergantung pada nilai clock. Oke, di sini terus sampai dengan. Nah, walaupun nilai S-nya itu sudah tidak ditekan kembali, namun nilai Q tetap 1. Itu sama prinsipnya dengan nilai SR flip-flop sebelumnya yang tanpa clock. Nah, ketika R-nya ditekan, di sini tidak langsung serta-merta menjadi
0. Namun, dia itu menunggu terlebih dahulu sampai dengan clock-nya itu bernilai 1, dan ini tersampling, R-nya itu masih bernilai 1, maka nilai ini key ini akan menjadi 0. Baik, itu untuk. Nah, tapi ada permasalahan seperti berikut. Jika kita menekan tombol set itu sangat cepat, sampai dengan clock-nya itu belum bernilai 1, maka nilai key ini tidak akan berubah, dikarenakan nilai clock-nya itu belum berada pada posisi high. Sini. Maka dari itu, teman-teman harus mengingat hukum Nyquist bahwasannya nilai clock sampling minimal untuk mensampling sebuah sinyal itu 2 kali lebih cepat, lebih besar dari frekuensi sinyal yang diukur. Ini hukum Nyquist, kalau nggak salah. Diingat ya. Maka clock ini seharusnya bisa secepat mungkin agar bisa mensampling pin R, pin S, dan pin F secepat mungkin. Jangan sampai terjadi kejadian seperti berikut. Jadi kan ketika S-nya ini lebih cepat, tapi ternyata karena clock-nya lebih lambat, maka tidak tersampling dengan baik. Yang seharusnya di sini tersampling. Nah, bedanya nanti kalau yang di bawah ini akan tersampling berikut. Karena ini bersifat asinkron. Yang not clocked ini asinkron, dan ini bersifat sinkron. Kalau begitu, mungkin teman-teman di sini ada yang berpikir, wah, Pak, berarti yang bersifat sinkron itu lebih jelek daripada bersifat asinkron. Terkadang saya bisa mengiyakan, terkadang tidak juga. Nah, yang terjadi di komputer teman-teman atau di HP teman-teman itu adalah penggabungan antara dua buah metode, yaitu penggabungan antara metode sinkron dan metode asinkron. Tergantung mana yang dibutuhkan. Tapi untuk di dunia digital yang digunakan itu kebanyakan itu bersifat sinkron. Kenapa bersifat sinkron? Karena terdiri dari banyak flip-flop yang ada pada suatu arsitektur, di mana arsitektur tersebut harus saling bersinergi. Nah, untuk bersinerginya itu disinergikan dengan clock, sehingga menggunakan metode asinkron. Tapi terkadang juga ada yang menggunakan metode asinkron. Tergantung pada implementasinya. Itu untuk yang clocked SR flip-flop. Nah, D flip-flop. D flip-flop ini merupakan pengembangan dari SR flip-flop yang menggunakan gerbang logika NAND. Fungsi dari D flip-flop ini sebetulnya untuk melatch atau mengunci nilai yang ada pada pin D. Maksudnya mengunci itu seperti berikut. Jadi di sini ada Q, ini D,
dan ini Q T plus 1. 0, 0, 0, 0, 1, maka 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Pada saat D-nya itu bernilai 0, maka nanti ketika sudah disampling oleh clock, seharusnya nilai Q ini juga akan tetap bernilai 0, dan seterusnya. Pada saat nilai D-nya itu 1, dan Q-nya itu 0, maka kedepannya itu nilai 0 ini akan berubah menjadi 1. Kedepannya itu kita sebut dengan Q T plus 1. Untuk Q yang di sini ini merupakan Q pada saat posisi sekarang, kondisi sekarang, dan Q plus T1 itu merupakan nilai Q setelah adanya clock. Nah, setelah Q-nya itu bernilai 1, lalu D-nya itu kembali ke nilai 0, maka pada saat nanti ke depannya, jika sudah ada clock kembali, yang di sini diberi clock, maka nilai Q-nya itu nantinya akan berubah menjadi 0. Nah, jika nanti sudah berubah menjadi 0, jika nilai Q-nya dulunya 1 dan D-nya 1, maka ke depannya nilai Q plus 1-nya itu akan bernilai 1. Untuk penjelasan Q plus 1-nya itu, kita lihat kembali lagi di slide sebelumnya. Nah, ini nilai Q. Ini merupakan nilai Q. Dan ini merupakan nilai Q T plus 1. Di sini sudah ada nilai Q-nya itu adalah 0, di sini nilai S-nya itu 1, ini 0. Jadi, Q T plus 1 itu merupakan nilai yang akan terjadi pada saat nilai clock ini bernilai 1. Oke. Kalau nilai Q itu merupakan nilai sekarang itu pada saat S-nya itu berubah dari 0 ke 1 atau 1 ke 0. Jadi kita lihat berapa nilai dari S, R, dan Q-nya. Kita lihat, dan kita prediksi berapa nilai Q-nya nantinya itu adalah pada saat nilai clock-nya itu sudah berayun dari 0 ke 1. Itu disebut Q plus 1. Q T plus 1. Baik, kita lanjut. Itu untuk D flip-flop. Nah, jadi jika tadi kalian melihat, bisa kita simpulkan bahwasannya flip-flop ini digunakan untuk menyimpan nilai D. D-nya itu jadi disimpan di clock. Sekarang kita lanjutkan dengan JK flip-flop. Di sini mungkin notasinya agak berbeda, yaitu JK dan C. Sebetulnya ini merupakan pengembangan dari SR flip-flop.
Nah, di sini yang menjadi pin untuk setnya itu adalah C. C itu merupakan S dan K itu untuk resetnya. Untuk yang sebelumnya itu di clocked clocked SR flip-flop ya. Mereka itu masih ada kondisi di mana nilai dari outputnya ini tidak terdefinisi. Kita kembali lagi ya, coba. Nah, kapan tidak terdefinisinya? Yaitu pada saat nilai R-nya 1 dan nilai S-nya itu sama dengan 1. Ini pasti tidak terdefinisi dan tidak boleh terjadi. Nah, arsitektur dari JK flip-flop ini memperbaiki nilai output dari clocked SR flip-flop. Jadi, walaupun inputnya nanti di sininya 1, maka outputnya itu sudah bisa kita prediksi dan definisikan. Contoh. Di sini kita misal kondisi normal dari penggunaan JK flip-flop jika kita menggunakan gerbang NOR itu normalnya maka inputnya harus bernilai 0. Normal. Misalkan kita berikan di sininya 0 dan 0. Nah, input di sini maksudnya seperti tadi ya. Jika kita memberikan inputnya menggunakan push button, berarti ini menggunakan push button tapi di pull down kan. Misal kita ingin men-set jika ini 000, maka output dari key-nya itu adalah 0 dan ini adalah 1. Kita tulis di sini. Key 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 JK key T plus 1. Pada saat outputnya 0, kenapa di sini tidak ditulis bagaimana behavior dari nilai not key? Karena seharusnya not key ini merupakan komplement dari key, sehingga kita cukup mendefinisikan key-nya saja. Pada kondisi normal, seharusnya C dan K-nya itu diberi nilai 0, maka nilai key-nya juga itu akan bernilai 0. Dan key tag-nya, tag plus 1-nya itu juga seharusnya bernilai 0. Misal, kita akan men-set nilai dari flip-flop ini, maka C-nya itu kita beri nilai 1. Kita hapus dulu ini. 0, C-nya itu kita beri nilai 1. Maka C, lihat ini di sini sudah 1 ya. 1, maka tinggal menunggu pulse detektornya. Kita anggap pulse detektornya sudah 1.
maka input di sini akan 1. Jika input dari gerbang NOR itu salah satunya bernilai 1, maka outputnya itu akan bernilai 0. Kembali lagi, di sininya berarti dari 1 menjadi 0, 1, 0. Jika salah satu input dari gerbang NOR itu bernilai 0, maka outputnya itu pasti akan bernilai 1. Di sini berarti 0 menjadi 1, menjadi 0. Ki 0, 1, maka K-nya 0, dan Ki-nya itu kondisinya 0, diambil. Kurang lebih ini tuh gini nantinya. 0, 0, 1, ininya akan 0. Ini cara kerjanya sama ya, hanya output dari jika flip-flopnya ini, output dari SR flip-flopnya ini diumpan balikan ke gerbang N. Jika outputnya itu, kondisi sekarangnya itu adalah 0, J-nya kita tekan 1, K-nya itu kita nolkan, maka output kedepannya atau output next step-nya itu seharusnya itu bernilai 1. Lalu untuk variasi selanjutnya, ini 1, 1, 1. Pada clocked SR flip-flop, keadaan ini sangat tidak boleh terjadi. Tapi, untuk jika flip-flop, hal ini diperbolehkan dengan melihat output dari sebelumnya. Ini. Jika J dan K ini tiba-tiba bernilai 1, maka yang dilihat adalah Q pada saat kondisi tersebut. Jika Q-nya bernilai 0, maka outputnya itu akan ditoggle menjadi 1. Begitu. Ini untuk Q-nya pada saat dia bernilai 0. Kita coba Q-nya pada saat itu juga bernilai 1. Maka 1, 0, 0. Pada saat Q-nya bernilai 1 dan J dan K-nya itu bernilai 0, maka kedua button itu tidak ditekan, maka nilai Q selanjutnya pun akan tetap 1. Ini karena bersifat latch. Namun, jika nilai Q awalnya itu bernilai 1, lalu J-nya itu tidak ditekan dan K-nya itu yang ditekan, maka nilai Q-nya itu akan bernilai 0 karena di-clearkan oleh push button K. Lanjut, jika Q-nya itu bernilai 1 dan C-nya itu bernilai 1, ini artinya berarti push button untuk men-setnya itu ditekan, dan K-nya itu bernilai 0, maka C-nya itu akan bernilai 1. Dan jika Q-nya pada saat itu sudah bernilai 1 dan J-nya itu sudah ditekan bersamaan dengan push button K, maka nilai Q selanjutnya itu akan bernilai 0 di toggle. Coba kita di sini. Kita coba pada kondisi yang terakhir. Berarti yang ini kita coba. Q-nya itu sudah terdefinisi 1, maka keynote-nya itu 0. Ya, 1. Ini bernilai 0.
Nah, pada saat kita menekan K dan C-nya itu bersamaan, 1, 1, maka kita anggap pulsanya itu sudah memberikan restu untuk mengupdate nilai dari JK flip-flopnya. Maka output dari gerbang ini disebut 1, ini gerbang 2. Outputnya ini akan 1, oh kebalik nih. Ini 1, ini 0 dari sini. Maka output dari gerbang logika 1 itu akan bernilai 1, dan gerbang logika 2 itu akan bernilai 0. Kenapa bisa bernilai 0? Karena output dari Q ini diumpan balikan ke gerbang logika N, sehingga output dari gerbang logika N itu akan bernilai 0. Ingat kembali bahwasannya pada gerbang N itu jika salah satu atau seluruh input dari gerbang tersebut bernilai 0, maka output dari gerbang tersebut pasti akan bernilai 0. 1, 0, di sininya 0, di sininya 1, 1, 0, 0. Jika gerbang logika tersebut, jika gerbang logika NOR itu salah satu inputnya bernilai 0, maka outputnya itu akan bernilai 1. Maka di sini akan berubah menjadi 1. Jika kedua buah input dari gerbang logika itu bernilai 0, bernilai 1 untuk yang 0, maka akan berubah menjadi 0 pada outputnya. 0, 0. Maka dari itu di sini sudah benar seperti berikut. Baik, itu salah satu penjelasan mengapa JK flip-flop itu merupakan perbaikan dari SR flip-flop. Nah, yang terakhir untuk pertemuan kali ini yang dibahas itu adalah mengenai T flip-flop. T flip-flop ini sebetulnya merupakan pengembangan dari JK flip-flop. Dia karakteristiknya itu mirip dengan D flip-flop. Bedanya jika D flip-flop itu output dari key-nya itu akan sama dengan key. Bedanya untuk T flip-flop output dari key-nya itu adalah kebalikan dari T. Atau bisa kita sebut T itu akan sama dengan negasi dari key. Jadi bisa disebut juga T flip-flop itu merupakan sebuah flip-flop dengan karakteristik toggle, bukan toggle. Jadi toggle itu adalah membalikan